بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu amalan yang sangat tinggi keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menjadi pondasi kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba, dan amalan yang insyaallah akan memudahkan langkah kaki kita semua untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang bernama talabul ilmi syar'i yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mempelajari ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Dan di antara ilmu yang sangat utama untuk kita pelajari bersama adalah ilmu tentang sosok manusia termulia, Rasul termulia yang dijadikan teladan bagi orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba' di atas sunnahnya sebagai konsekuensi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul termulia yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sebagian dari tamhid atau muqaddimah sebelum datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan bahwasannya manusia pada
masa-masa sebelum turunnya wahyu, mereka telah mengetahui ya kabar akan munculnya seorang nabi di akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia, mendakwahkan tauhidullah azza wa jalla, mendakwahkan agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi dan rasul. Dan kita sampai pada perkataan penulis hafizahullah taala, wa qubaila bulughin nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan hubbiba ilaihi al-khulwah. Sebelum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki usia 40 tahun, tatkala mendekati usia 40 tahun dari usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan beliau cinta untuk berkhalwah, ini menyendiri. Allah jadikan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya cinta untuk menyendiri. Wa dzalika lima fil khalwati min safa'in nafsi wa hudu'il bali wat tafakkur fi malakutillah wa 'azimi khalqihi wa jalili qudratihi. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya cinta untuk menyendiri sebelum turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wasalam, kata penulis, karena di dalam menyendiri itu ya ada safa'un nafs, kebeningan jiwa, ya, wa hudu'il bal wat tafakkur fi malakutillah, ada yakni ketenangan di dalam berfikir serta di dalam khalwah, maka seseorang bisa bertafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertafakur, ya, yakni bertafakur tentang ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan bertafakur ini, jamaah yang Allah muliakan, adalah di antara karakter orang-orang yang cerdas. Ya, memikirkan ayat-ayat Allah al-kauniyah adalah di antara karakter ulul albab. Di antara karakter orang-orang yang cerdas. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala firmankan di akhir-akhir surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, ya, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi ulil albab. Bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Dan di antara karakter ulil albab tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Di antara karakter ulul albab adalah mereka senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya. Tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, tatkala dia berbaring,
Maka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha untuk zikrullah azza wa jalla. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa berusaha untuk tafakkur, ya, merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan, ya, di atas muka bumi ini. Maka dalam khalwah, ya, seseorang bisa bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fakana yakhlu bi ghari Hira fi Ramadhan min kulli 'am. Maka di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, Nabi biasa menyendiri di Gua Hira di setiap Ramadan, ya, di setiap tahunnya. Ini permulaan, ya, sebelum turunnya wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan hati beliau condong untuk menyendiri, meninggalkan kaumnya, ya, untuk bertafakur tentang, yakni, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa inna ma kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul khala wal infirada an qaumihi lima yarahum alaihi min adh-dhalalil mubin min ibadatil awthani was sujudi laha. Ya. Kata penulis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta menyendiri, ya, dan meninggalkan kaumnya dalam kesendirian beliau, karena apa yang Nabi lihat di tengah-tengah kaumnya berupa kesesatan yang nyata. Ya, mereka di atas kesesatan yang nyata. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka sujud kepada berhala-berhala tersebut. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah jadikan fitrahnya lurus. Ya, Nabi tidak pernah mencintai berhala-berhala itu. Sebagaimana kondisi mayoritas manusia pada zamannya. Bahkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyentuh berhala sama sekali. Dan sudah kita bawakan kisahnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama, ya, Zaid bin Harithah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyentuh sama sekali berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Arab pada zamannya. Wa qawiyat mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam lil khalwah 'inda muqarabati ihaillahi lahu. Ya. Dan kecintaan Nabi untuk menyendiri itu semakin bertambah kuat tatkala, ya, sudah dekat waktu turunnya wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi semakin dekat dengan turunnya wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin cinta untuk menyendiri, meninggalkan kaumnya, ya, dalam kesesatan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyendiri, merenungkan tentang, yakni, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'ada min mujawaratihi bada'a bit-tawafi bil bait thumma sarafa ila manzilihi. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum turunnya wahyu, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, ya, dari Gua Hira, maka sebelum beliau kembali ke rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Ya. Tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian baru masuk ke rumah beliau alaihi salatu wassalam. Ini Nabi lakukan, ya, setiap kali beliau turun dari Gua Hira. Ya, setelah beliau, yakni, menyendiri di Gua Hira, turun untuk pulang ke rumahnya, sebelum masuk rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dengan tawaf di sekitar Ka'bah. Selesai tawaf, baru kembali ke rumah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata penulis,
wa qad ta'addadat al-aqwalu fi kaifiyati ta'abbudihi sallallahu alaihi wasallam hadhil muddata. Dan banyak yakni pendapat para ulama tentang bagaimana kaifiyat, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah pada masa itu. Tatkala Nabi berkhalwat ya di Gua Hira, tatkala Nabi menyendiri di Gua Hira, ibadah apa yang Nabi lakukan di sana? Ya, aktivitas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan selama menyendiri itu? Maka banyak penafsiran para ulama, ya banyak aqwal para ulama yang berbicara tentang kaifiyat ya ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Al-Imam Az-Zarqani beliau menjelaskan, kata beliau rahimahullahu taala, lam ya'ti tasrihun bi sifati ta'abbudihi sallallahu alaihi wasallam bi Hira. Ya, tidak ada nas yang sharih, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara Nabi ibadah di Gua Hira sebelum turun wahyu. Ya, tidak ada dalil yang sharih dalam masalah ini. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bagaimana tata cara Nabi beribadah di Gua Hira tatkala beliau menyendiri sebelum turunnya wahyu. Fayuhtamalu annahu utliqa 'alal khalwati bi mujarradiha ta'abbudan. Maka ya kemungkinan hanya sebatas menyendiri ya, meskipun tanpa ada ritual apapun sudah masuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna linizala 'anin nas wala siyama min man kana 'ala batilin ibadatun. Karena sebatas memisahkan diri dari manusia tatkala mereka berbuat kebatilan, ya kita memisahkan diri dari kebatilan di tengah-tengah manusia, maka sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita meninggalkan kebatilan karena Allah Subhanahu wa taala tidak turut serta meramaikan pelaku kebatilan dalam kebatilan-kebatilan mereka, itu sudah termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasannya kebatilan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memahami makna ibadah, ya, ibadah itu perkara yang cakupannya sangat luas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan definisi ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Ibadah kata Syekhul Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah kata Syekhul Islam adalah sebuah kata yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun amal perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sebatas apa? Yani ritual-ritual tertentu. Kita sholat, ya kita puasa, kita haji. Ibadah cakupannya sangat luas. Segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan ataupun amal perbuatan, baik yang tampak di mata-mata manusia ataupun perkara batinah yang tersembunyi, ya, berupa keyakinan hati, kecintaan ya terhadap kebenaran, benci terhadap kebatilan, itu masuk ibadah. Ya. Itu masuk perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Az-Zarqani rahimahullahu taala, sebatas ya seseorang meninggalkan kebatilan di tengah-tengah manusia,
karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyendirinya Nabi alaihi salatu wasalam di Gua Hira tatkala beliau meninggalkan kebatilan di tengah-tengah kaumnya, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk praktek kezaliman, itu sudah termasuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibn al-Murabit wa ghairihi kana yata'abbad bil fikri wa hadha ala qaulil jumhur. Kemudian al-Imam Az-Zarqani ya menukilkan dari al-Imam Ibn al-Murabit dan selainnya bahwasannya kaifiat ibadahnya Nabi di Gua Hira itu dengan bertafakkur tadi. Kenapa Nabi menyendiri? Nabi ya bertafakkur, ingin merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdiam diri untuk bertafakkur tentang yakni ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya pendapat jumhur para ulama. Ya, jadi bagaimana cara Nabi beribadah tatkala beliau di Gua Hira? Dengan cara bertafakkur. Ya, dengan cara bertafakkur, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, dan berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad ikhtalafa al-ulama fi ta'abbudihi alaihi salatu wassalam qabla al-bi'tsah. Hal kana ala syar'in amla. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Ya dalam hal kaifiyat ibadah Nabi sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Apakah ya tata cara ibadah beliau di atas syariat Nabi yang sebelumnya atau tidak? Wa madzalika syara', kalau seandainya Nabi SAW ya berkhalwat, beribadah dengan syariat tertentu, syariat siapa itu? Maka para ulama berbeda pendapat. Faqila syar'u Nuhin. Ada yang mengatakan bahwasannya tatkala Nabi menyendiri di Gua Hira, maka ibadah yang beliau lakukan mengikuti syariat Nabi Nuh. Waqila syar'u Ibrahim. Ada yang mengatakan tata cara ibadah Nabi itu ikut syariat Nabi Ibrahim. Wa huwal asbah al-aqwa. Dan ini ya yang lebih dekat kata Ibnu Katsir. Waqila Musa, waqila Isa, waqila kullu ma thabata annahu syar'un indahu ittaba'ahu wa amila bihi. Ada yang mengatakan Nabi SAW beribadah dengan syariatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan dengan syariat Nabi Isa. Ya, ada yang mengatakan ya segala yakni yang menurut Nabi itu bagian dari syariat maka Nabi amalkan. Ya banyak akwal para ulama. Banyak akwal para ulama ya tentang kaifiyat ta'abudnya Nabi tatkala beliau menyendiri di Gua Hira. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa, ya kitab yang masyhur. Ya, di mana kitab Al-Mustasfa ini kitab dalam disiplin ilmu usul fikih. Ya, Imam Al-Ghazali punya kitab di antaranya kitab Al-Mustasfa. Ya, kitab yang sangat masyhur. Ya, yang darinya Al-Imam Ibnu Qudamah ya menulis kitab Raudatun Nadhir wa Jannatu Al-Manadhir. Diambil dari kitab Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Al-Mustasfa beliau, innahu sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi hal kana muta'abbadan bi syar'i ahadin min al-anbiya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi,
Apakah beliau yakni diperintahkan untuk beribadah dengan syariat salah seorang nabi sebelum beliau? Faminhum man qala lam yakun muta'abbadan. Sebagian ulama mengatakan Nabi tidak diperintahkan untuk mengikuti syariat sebelum beliau. Wa minhum man qala kana muta'abbadan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi diperintahkan untuk ikut syariat Nabi sebelum beliau. Sebelum diangkat sebagai seorang Nabi oleh Allah. Maka Nabi diperintahkan untuk berta'abbud kepada Allah dengan syariat Nabi sebelum beliau. Thumma minhum man nasabahu ila Nuhin alaihi salam. Wa qaumun nasabahu ila Ibrahim alaihi salam. Wa qaumun nasabuhu ila Musa. Wa qaumun ila Isa alaihi salam. Maka sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya Nabi kita Muhammad sebelum diutus sebagai seorang Nabi, itu berta'abbud kepada Allah dengan syariat Nabi sebelum beliau. Sebagian mereka mengatakan syariat Nabi ikut Nabi Nuh. Sebagian mengatakan ikut Nabi Ibrahim. Sebagian mengatakan ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa, dan selainnya. Wal mukhtaru anna jami'a hadhil aqsami jaizun aqlan. Dan pendapat yang tepat kata Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya yakni semua syariat para nabi dan rasul itu boleh dijalankan, boleh diamalkan. Lakin al-waqi' minhu ghairu ma'lum bi tariqin qati. Hanya saja untuk memastikan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan syariat Nabi fulan atau Nabi fulan, Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim atau yang lainnya, maka tidak diketahui secara pasti. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih. Hanya qila wa qala. Tidak ada dalil yang qati', tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'abbud dengan syariat Nabi tertentu. Gak ada dalil. Tapi kalau dikatakan boleh apa tidak Nabi beribadah dengan syariat sebelumnya, maka secara akal gak ada masalah, boleh. Tapi menetapkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan syariat Nabi tertentu butuh apa? Butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Nah, kemudian penulis juga membawakan perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Kata penulis, qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau, walam ya'ti at-tasrihu bi sifati ta'abbudihi. Kata Al-Hafidh, tidak pernah datang keterangan yang sharih, dalil yang tegas tentang tata cara ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Tidak pernah ada dalil yang sharih, dalil yang tegas yang berbicara tentang kaifiyat ibadahnya Nabi di Gua Hira. Lakin fi riwayat Ubaid bin Umar inda Ibni Ishaq fayut'im man yaridu alaihi minal masakin. Akan tetapi kata Al-Hafidh, ada satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dari jalan Ubaid bin Umar. Ada satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dari jalan Ubaid bin Umar, bahwasannya di antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tatkala beliau di Gua Hira
ya, yut'im man yaridu alaihi minal masakin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi makan orang-orang miskin yang menghampiri beliau, yang datang ke tempat yang sama. Ya, Nabi berikan ya makan kepada mereka. Ya, ini satu di antara amal yang Nabi lakukan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau, ya, sebelum beliau menyendiri di Gua Hira, maka Nabi berbekal. Disiapkan perbekalan oleh istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Dibawakan bekal yang cukup, ya. Maka dari bekal tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya, yang berjumpa dengan Nabi di tempat tersebut. Ini salah satu riwayat yang datang. Wa ja'anil masyayikh annahu kana yata'abbadu bitafkir. Ya. Dijelaskan oleh sebagian masyayikh bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan cara bertafakkur. Dengan cara bertafakkur. Wa yuhtamal anna Aisyah atlaqat ala al-khalwati bimujarradiha ta'abbudan. Kata Al-Hafidh, ya, dan termasuk kemungkinan juga sebatas menyendiri tanpa ada amal apapun, ya, sudah termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas menyendiri, ya, di satu tempat tertentu untuk meninggalkan kebatilan di tengah-tengah manusia, itu sudah masuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal inzala 'anin nas wala siyama man kana 'alal batil min jumlatil ibadah. Karena memisahkan diri dari tengah-tengah kondisi manusia yang rusak, memisahkan diri dari manusia, ya, yang mereka di atas kebatilan, maka sudah termasuk kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, sebatas seseorang memisahkan diri dari keburukan, ya, yang tersebar luas di tengah-tengah manusia, tidak ikut serta dalam kebatilan, maka termasuk dalam makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama waqa'a lil Khalil alaihi salam, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tatkala beliau meninggalkan kaumnya yang mereka ini berbuat kebatilan, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim dakwahkan kepada mereka, tapi mereka enggan menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka beliau berkata, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya, kalau begitu saya akan pergi menuju Rabbku. Ya, aku tinggalkan kalian di atas kebatilan-kebatilan kalian dan aku, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur, ya. Jadi meninggalkan kaumnya, menyendiri, ya, untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini para ulama, ya, berhujjah bahwasanya sebatas seseorang menyendiri, meninggalkan kebatilan di tengah-tengah kaumnya, ya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah termasuk ta'abbud, ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian penulis membawakan perkataan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam kitab beliau Tafsir Juz' Amma. Kata penulis, waqala Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa kana yas'ad ila al-ghar alaihi salatu wassalam wa yatahannath wa yata'abbadu lillahi azza wa jal bima fatahallahu alaihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gua Hira. Ya, naik ke Gua Hira. Jadi di waktu-waktu mendekati turunnya wahyu,
Maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa naik gua Hira. Iya, bertafakkur. Wa yatahannath wa yata'abbadu lillah. Beliau biasa menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang Allah bukakan, apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau naik ke Gua Hira dan beliau menyendiri di sana, ya, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara ibadahnya? Maka beliau beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah ilhamkan kepada beliau. Ini yang kita nggak tahu, ya. Karena tidak ada dalil yang sharih dalam masalah ini. Yang jelas kata Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berta'abbud kepada Allah dengan apa-apa yang Allah ilhamkan selama di Gua Hira. Ya. Dengan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis juga membawakan perkataan, ya, Muhammad Shadiq Arjun, ya, di dalam kitab sirah beliau, As-Sirah An-Nabawiyah, kata penulis, waqala Muhammad Shadiq Arjun wa qila kana yata'abbad bil fikri wa hadha huwa qaulul jumhur walladhi namilu ilaihi anna ta'abbudahu sallallahu alaihi wasallam fi khalawatihi qabla al-bi'thati kana asasuhu at-tafakkur fi ayatillah wa minha ma kana min millati Ibrahim wa Ismail alaihi assalam wa dalilu dhalika iltizamuhu alaihi salam bita'zimil Ka'batil musyarrafah wa tawafi biha. Kata Muhammad Shadiq Arjun, disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya cara ibadahnya Nabi di Gua Hira itu dengan cara tafakkur. Ya, dengan cara tafakkur. Wa hadza huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Nabi berdiam diri, Nabi merenung, Nabi bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzi namilu ilaihi, namun pendapat yang kita condong kepadanya, anna ta'abbudahu sallallahu alaihi wasallam fi khalawatihi qabla al-bi'tsah kana asasuhu at-tafakkur fi ayatillah. Pendapat yang kita condong, ya, bahwasannya tata cara ibadahnya Nabi tatkala beliau khalwat, tatkala beliau menyendiri sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka asas ibadahnya adalah bertafakkur, ya. Asas ibadahnya adalah bertafakkur, ya, merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi ibadah Nabi di Gua Hira. Ya, bertafakkur, merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada ayat-ayat syar'iyyah. Belum ada ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ayat yang Nabi renungkan adalah ayat-ayat kauniyah, ya, berupa apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat syar'iyyah, dan itu belum turun kepada Nabi. Ya, yang ada adalah ayat-ayat kauniyah berupa, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan di alam semesta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertafakkur merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma kana min millati Ibrahim. Kata Muhammad Shadiq Arjun, dan sebagian ibadah Nabi ada yang dibangun di atas syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Sebagian tata cara ibadah Nabi ada yang dibangun di atas millah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Apa dalilnya? Kata penulis, wa dalilu dzalika iltizamuhu bi ta'zimil Ka'bah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sebelum
ya turun wahyu kepada Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Ka'bah. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Dan yang namanya tawaf di sekitar Ka'bah syariat siapa jemaah? Ibrahim dan Ismail. Ya, syariat Ibrahim dan Ismail. Ya. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian ibadah Nabi sebelum sebelum turun wahyu kepada beliau, ya, dibangun di atas yakni syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihima assalatu wassalam. Kemudian penulis menutup ya muqaddimah beliau dengan mengatakan wa ma'a hadhil italah, setelah kita panjang lebar membahas tentang bagaimana cara ibadahnya Nabi di Gua Hira, ya. Setelah kita panjang lebar membahas tentang masalah ini, ya, wa ma'a hadhihi al-itala fin naqli min nususi kalami ahli ilmi, setelah kita panjang lebar menukilkan ya yakni penjelasan para ulama, nas-nas para ulama, illa annani ara, ya, akan tetapi saya melihat, kata penulis, annas shawab ma qalahul Ghazali, ya, pendapat yang tepat dalam masalah ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Mustasfa, min anna linshighal fi ma laysa alaihi dalil wala ta'alluq lahu bi amrin ta'abbudiyyun la ma'na lahu, bahwasannya yakni menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya, ya, menyibukkan diri membahas sesuatu yang tidak ada dalil yang tegas di dalamnya dan tidak ada kaitannya dengan ibadah kita di hari ini, ya, la makna lahu, ini perkara yang enggak ada manfaatnya, ya. Mau bagaimanapun Nabi beribadah, wallahu a'lam, cukup kita yakini, cukup kita imani bahwasanya di antara marhalah yang Nabi lewati sebelum beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah Nabi menyendiri di Gua Hira. Ya. Adapun bagaimana cara ibadahnya, ya kita nggak tahu karena nggak ada dalil yang menjelaskan secara tegas. Apakah Nabi sholat, apakah Nabi berdoa, ya, atau yang lainnya? Ya kita katakan wallahu a'lam. Cukup kita yakini bahwasanya di antara marhalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewati, ya sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, ada namanya marhalah khalwah. Nabi menyendiri dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati beliau cinta untuk menyendiri, meninggalkan kaumnya ya dalam kebatilan-kebatilan mereka untuk yakni mempersiapkan diri ya sebelum turun wahyu Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka menyibukkan diri dalam hal-hal semacam ini yang tidak ada dalilnya secara tegas, ya perkara yang tidak ada ya faedahnya. Wa yakfi min dzalika ma qalahu Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, dan cukup dalam masalah ini apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, innahu kana yata'abbad bima fatahallahu alaihi, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah di dalam Gua Hira sesuai dengan apa yang Allah ilhamkan kepada Nabi. Cukup. Ya, itu keyakinan kita. Bagaimana cara ibadahnya wallahu a'lam. Yang jelas Allah bimbing nabinya ya untuk mempersiapkan diri sebelum ya turun wahyu kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, setelah ini kita ya bahas tentang permulaan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi? Dalam kondisi apa wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap Nabi kita Muhammad tatkala mendapatkan ya pertama kali Allah menurunkan wahyunya ya melalui perantara malaikat Jibril alaihi assalam.
Setelah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.